Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah, pada hari ini Ibu akan membagikan materi yang baru, yaitu tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu memahami konsep perbandingan berbalik nilai dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini konsep dasar dari perbandingan berbalik nilai yang membedakan dengan perbandingan senilai adalah di sini misalnya suatu pekerjaan akan cepat selesai apabila dikerjakan oleh banyak orang. Jadi, waktunya itu singkat, tapi yang bekerja itu banyak. Berbeda kalau misalnya kita membahas tentang perbandingan senilai. Misalnya beli donat 1, maka membayarnya ya seharga dengan harga 1 buah donat, misalnya 5.000. Tapi kalau beli 3 buah donat, maka yang harus dibayarkan adalah 3 kali lipat. Jadi kalau yang dibeli sedikit, yang dibayar juga sedikit. Tapi kalau yang dibeli banyak, yang dibayar banyak. Berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Di sini kalau misalnya suatu pekerjaan, misalkan pembangunan rumah. Pembangunan rumah itu akan cepat selesai atau harinya itu sedikit apabila dikerjakan oleh banyak orang. Misalnya rumah itu ingin diselesaikan dalam waktu 7 hari, maka yang harus bekerja 15 orang. Tapi kalau waktunya ingin dipercepat atau dipersingkat, misalnya harus selesai dalam waktu 3 hari, tentunya orang yang dipekerjakan harus lebih banyak lagi, lebih dari 15 orang. Nah, konsepnya seperti itu. Misalnya lagi suatu perjalanan misalnya kamu menempuh perjalanan dari kota A ke kota B, itu akan lebih cepat sampai apabila kendaraan kita melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi semakin cepat, semakin ngebut kita mengendarai kendaraan, maka waktunya akan lebih singkat, bukan malah lebih lama. Ya, jadi di sini angkanya atau besarannya, kalau misalnya kecepatannya itu besar, maka nanti waktu tempuhnya akan kecil atau lebih cepat gitu. Bisa difahami ya konsep dasar ini? Nah, jadi inilah yang membedakan perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai. Berikutnya kita langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah peternakan mempunyai persediaan makanan selama 24 hari untuk 140 ekor ayam. Jadi dalam waktu 24 hari, makanan itu digunakan untuk memberikan persediaan makanan kepada 140 ekor ayam. Jika ayamnya bertambah 20 ekor, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu titik-titik atau berapa hari. Logikanya gini, kalau misal ayamnya itu bertambah, otomatis nanti makanan itu akan cepat habis. Jadi waktunya akan lebih sedikit dari ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita langsung lihat ke pembahasan. Oke. Nah, dalam pembahasan seperti biasa kita tuliskan diketahuinya persediaan makanan 24 hari untuk 140 ekor ayam. Kemudian yang ditanyakan adalah persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa hari jika ayamnya bertambah 20 ekor. Maka di situ Ibu simbolkan dengan variabel H biar lebih singkat seperti konsep perbandingan nilai yang sebelumnya. Oke, kita coba jawab seperti perbandingan senilai. Kita tuliskan panah-panahnya di sebelah kiri adalah harinya, 24 hari, tanda panah ke kanan 140 ekor ayam. Kemudian kita belum tahu berapa hari, itu untuk kalau ayamnya bertambah 20. Dari yang semula 140 berarti 140 kita tambahkan 20, jadinya 160 ekor. Nah, bedanya di sini kita cara merumuskannya. Caranya adalah dari bawah ke atas, artinya 160 per 140 sama dengan terus atas ke bawah. Selalu seperti ini ya, 24 per H.
Jadi kita peroleh formula rumusnya 160 per 140. Ya, di sini 160 per 140 sama dengan turun 24 per H. Nah, selanjutnya kita hitung seperti biasa, kita kalikan silang. Kita kalikan silang 160 dikali H, kemudian 24-nya dikali 140. Karena kita mau cari H, berarti nanti 160-nya pindah ke bawah. 24 kali 140 per 160. Kalau ada 0 seperti ini bisa kita coret ya. Oke, kita hilangkan nolnya. Adil kan? Yang atas nolnya hilang 1, yang bawah nolnya hilang 1. Jadi hanya sama dengan 24 dikali 14 per 16. Kemudian cara menyederhanakannya, coba yang atas ini salah satu angkanya. Karena ini ada 2 angka kan? Karena yang bawah itu cuma ada 1 angka, berarti yang atas yang dicoret cukup 1 angka. Terserah mau yang mana, yang mau 14 atau 24. Kalau ibu mencoretnya yang 24 dibagi 4, 16-nya dibagi 4. Jadi harus adil. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Kemudian ini jangan sampai ketinggalan, masih ada perkalian 14. Kemudian karena 24 dibagi 4, maka 16-nya juga dibagi 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Oke. Yang 6 dibagi 2, 4 juga dibagi 2. Caranya begitu kalau menyederhanakan. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 14-nya masih utuh. Kemudian lanjut, di sini ada 2, ada 3, ada 14. Yang bisa dibagi 2 adalah angka 14 yang genap. Jadi 14 dibagi 2 hasilnya 7, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kita hitung 3 kali 7 sama dengan 21. 21 dibagi 1 hasilnya 21. Sederhana ya menghitungnya, jadi nggak ada kesulitan. Nah, jangan lupa kita beri kesimpulan, jika ayamnya bertambah 20 ekor, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu 21 hari. Terbukti kan? Jadi kalau misalnya ayamnya itu bertambah banyak, waktu makanan habis itu akan lebih singkat atau lebih sedikit. Kita bandingkan. Nah, yang tadi kan hanya 140 ekor. 140 ekor habisnya dalam waktu 24 hari, lebih lama dibandingkan yang ditambah 20 ekor, jadinya 160, itu habis dalam waktu 21 hari saja. Gitu. Oke, seperti biasa untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi kali ini, silakan kerjakan latihan soalnya. Ditulis di buku, dikerjakan di buku, lengkap dengan caranya. Kalau sudah, nanti kirim ke WA saya ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Sekian pelajaran hari ini. Selamat belajar, harus semangat, dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.